Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Dinda Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi dengan NIM 29022500005. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu dari materi aspek hukum dalam bisnis, yaitu bab kelima tentang Corporate Social Responsibility atau biasa dikenal dengan CSR, untuk memenuhi ujian akhir semester dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi, SEMM. Corporate Social Responsibility atau yang biasa dikenal dengan CSR memiliki arti sebagai komitmen industri untuk mempertanggungjawabkan dampak operasi dalam dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta menjaga agar dampak tersebut menyumbang manfaat kepada masyarakat dan lingkungannya. Melaksanakan CSR secara konsisten dalam jangka panjang akan menumbuhkan rasa dampak positif masyarakat terhadap kehadiran perusahaan. Banyak perusahaan industri telah menjalankan prinsip-prinsip CSR dalam tataran praktis sebagai perkaitan antara pengambilan keputusan dengan nilai etika, kaidah hukum, serta menghargai manusia, masyarakat, dan lingkungan. Secara umum ada dua tanggung jawab yang harus dilaksanakan investor, yaitu tanggung jawab sosial dan dorongan untuk memajukan sektor dan daerah tertinggal. Kita akan membahas keduanya. Yang pertama kita membahas mengenai tanggung jawab sosial. Apabila yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sedangkan dorongan untuk memajukan sektor dan daerah tertinggal merupakan CSR pada akhirnya. Tidak hanya bermakna sosial, melainkan pula berdimensi pemerataan. Dengan kata lain, memberikan bobot lain, yaitu pentingnya dampak sosial ekonomi atau multiplier effect kehadiran suatu perusahaan serta dorongan untuk melaksanakan misi sosial ekonomi yang semestinya menjadi tanggung jawab negara, sehingga prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan semestinya. Materi selanjutnya adalah mengenai CSR di Indonesia. Di antara negara-negara di Asia, penetrasi aktivitas CSR di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2005 sendiri, baru ada 27 perusahaan yang memberikan laporan mengenai aktivitas CSR mereka. Tidak usah jauh-jauh mencari contoh. Di Indonesia, perusahaan pertambangan Freeport di Papua kerap dikejam dengan tuduhan perusakan lingkungan. Kita memang tidak dapat membangun suatu masyarakat yang makmur tanpa bisnis yang menguntungkan. Namun, di sisi lain kita juga tidak bisa menumbuhkan suatu ekonomi yang kompetitif di lahan sosial yang gersang. Ungkapan itu sebenarnya ingin menggarisbawahi bahwa perlunya tanggung jawab sosial atau CSR di tengah lingkungan sosial dan publik yang kini semakin kritis menyoroti berbagai praktis bisnis yang dilakukan perusahaan. Dan tidak ada salahnya untuk memperhatikan perusahaan dan lingkungan sekitarnya. Saya kira itu saja mengenai materi CSR bab 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.